Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di program M3Q atau kita sebut MEQ, mengaji, menghafal dan menerjemahkan Al-Quran bersama MKA Sangatta. Di kesempatan ini kita akan kaji tentang terjemah Al-Quran, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36. Jadi insya Allah pertemuan hari ini adalah pertemuan untuk surah Al-Mutaffifin bagian yang ketiga atau pertemuan yang terakhir di surah Al-Mutaffifin, dan insya Allah selanjutnya kita akan lanjut ke surah Al-Insyiqaq. Kita baca bersama-sama dulu surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Setelah pertemuan kemarin, Allah menjelaskan di awal Al-Mutaffifin adalah gambaran tentang tempat kembalinya kaum kafir. Kemudian kita lanjut di pertemuan selanjutnya pekan lalu, tempat kembali orang-orang yang beriman, tempatnya di surga Al-Liyin. Nah, hari ini Allah tambah penjelasan ke kita gitu ya di surah ini tentang bagaimana orang-orang kafir itu sikapnya terhadap orang mukmin. Dan ini sekaligus ayat ini Allah turunkan kepada kaum mukmin untuk menghibur mereka. Karena yang terjadi, yang mereka alami itu Allah kisahkan di surah Al-Mutaffifin. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ajromu, mereka berdosa, kanu, mereka dahulu ketika di dunia, minal ladzina, termasuk orang-orang yang amanu, ketika ketemu orang beriman, yang hakun, mereka mentertawakan. Jadi kejadiannya saat itu memang orang-orang yang kafir Quraisy itu ketika ketemu orang mukmin itu mereka mentertawakan orang mukmin, dianggap orang mukmin ini salah, dianggap mereka ini aneh karena tidak sama dengan keyakinan mereka, karena mereka mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Wa idza marru, dan apabila mereka lewat bihim, dengan mereka, maksudnya ketika kaum mukminin ini melewati mereka, yataghamazuna, maka orang-orang kafir ini mengolok-olok, mereka mengedap ngedip-ngedipkan mata, pokoknya ngejek. Jadi kalau kita misalnya lewat terus ada orang yang nggak suka ngejek, berasa kan. Nah, mereka itu seperti itu. Ketika
Ali bin Abi Thalib lewat, ada Abu Jahal dan lain-lain, mereka juga gunjing gitu, ngejek, menertawakan, menghinakan. Jadi kaum mukmin umat Muhammad di zaman itu, umat Nabi kita benar-benar mengalami ejekan, olokan dari kaum-kaum kafir Quraisy, karena memang mereka mereka itu nggak terima gitu. Mereka itu nggak terima dengan dakwahnya Nabi Muhammad, sementara pengikutnya semakin banyak. Mereka bikin cara, selalu mencari cara untuk ganggu kaum mukminin. Nah, wa idzan qalabu, wa idza, dan ketika inqalabu mereka kembali ila ahlihim, mereka kembali kepada keluarga mereka, inqalabu, mereka kembali fakihina, dengan gembira. Jadi setelah di jalan ketemu orang mukmin dihina, ditertawakan, diolok-olok, ketika mereka kembali ke rumah, maka di rumah itu mereka bahagia sekali karena sudah berhasil menyakiti kaum mukmin. Mereka berbahagia dengan keluarganya. Jadi naudzubillah ya, kadang-kadang ada sikap, tapi ini sikap buruk ya yang jangan kita tiru, ketika bangga menyakiti orang lain. Nah, itu naudzubillah, kita harus mawas diri. Ketika kita menyakiti orang lain tanpa rasa, maka itu berarti dosa kita sudah agak nambah, sehingga kemaksiatan itu tidak bisa kita rasakan sebagai penyesalan atau dosa. Nah, ini sudah melebihi kadar menyakiti orang tidak terasa, tapi menyakiti orang dia bangga. Nah, ini kalau tingkatan dosa, ini dosa sudah di atasnya lagi, karena menyakiti itu dosa, tidak ngerasa menyakiti juga dosa, apalagi menyakiti tapi bangga. Nah, itu sikap yang harus kita hindari. Naudzubillah, semoga kita terhindar di hal-hal yang tidak kita sengaja. Kalau kaum kafir Quraisy ini memang sengaja, memang mencari-cari tahu, selalu mencari cara untuk menyakiti kaum mukminin. Wa idza ra'auhum, wa idza, dan apabila ra'auhum, kaum kafir Quraisy ini melihat kaum mukmin, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya, haulai, mereka itulah. Jadi orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad ini dianggap ladallun, benar-benar orang yang sesat. Jadi gambaran perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap kaum mukmin atau kaum muslim. Jadi di dunianya mereka senang mentertawakan kaum mukmin. Mentertawakannya seperti apa? Ayat 30-nya Allah jelaskan, wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika kaum mukmin ini lewat di antara mereka, mereka ngedip-ngedipin mata, ngolok-ngolok, ngejek, nggak ngenakin, bikin nggak nyaman. Orang jalan aja loh dibikin nggak nyaman sama kafir Quraisy. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika kaum kafir Quraisy ini kembali kepada keluarganya, mereka bangga karena tadi di jalan sudah berhasil menyakiti kaum mukmin. Wa idza ra'auhum qalu inna haula iladallun. Ketika kafir Quraisy melihat kaum mukmin, mereka juga ngomong, itu loh orang-orang yang sesat, seperti itu. Nah, Allah tambah lagi firman-Nya. Jadi ayat 29, 30, 31, 32 itu menceritakan bagaimana tingkahnya atau perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap kaum mukmin. Nah, Allah tambah di ayat ini, wa ma ursilu alaihim hafizin. Allah menjelaskan, wa ma ursilu, dan tidaklah mereka kaum kafir Quraisy itu diutus oleh Allah alaihim, kepada kaum mukminin, hafizina, sebagai penjaga. Jadi
kafir Quraisy itu tidak diutus Allah untuk ngawasi kaum mukmin. Ini kan kayak diawasi terus, jalan diejek-ejek, kemudian ngomong-ngomong sesat tuh, ngapain kamu itu? Tidak diutus Allah untuk tugas itu. Jadi apa gunanya gitu firman Allah ini. Fal yauma, nah ini penjelasan Allah nanti di akhirat nanti, pada hari ini di akhirat kelak. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Di akhirat kelak berbalik. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, yadhakuna, mereka mentertawakan. Nanti di akhirat dunia akan kebalik gitu ya. Justru kaum mukmin yang akan mentertawakan mereka, atau apa ya, kalau dibilang balas, bukan balas keburukan, bukan, tapi memang Allah jelaskan di sini, kamu loh sekarang melakukan perbuatan seperti itu terhadap kaum mukmin, di akhirat kamu akan kena balasannya seperti itu. Nah, kaum kafir Quraisy karena nanti di akhirat mereka juga akan mendapat balasan atas apa yang dilakukan dari Allah. Termasuk salah satu balasannya adalah orang kafir nanti di akhirat akan ditertawakan oleh orang mukmin. Alal aroik, di mana posisi kaum mukmin nanti di akhirat? Alal aroik, mereka di atas dipan-dipan yang terbuat dari marjan, yakut, saking mewahnya ya. Kalau kita punya dipan atau ranjang itu kan paling kayu ya, kayu, kasur gitu. Kalau yang punya dari permata, yakut, marjan, emas itu kan kayaknya raja-raja yang punya ya. Nah itu di akhirat kelak mereka akan alal aroik, orang-orang mukmin ini berada di atas dipan-dipan yang sangat mewah. Yang zuruna, mereka bisa melihat kaum kafir yang dulu mengolok-olokkan mereka. Nah, Allah tutup dengan firman-Nya di surah Al-Mutaffifin, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal, apakah suwibal kuffaru, diberi balasan orang-orang kafir itu, maka nu yaf'alun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat itu memang orang kafir ini mendapat balasan dari Allah sesuai amal perbuatannya. Jadi gambaran di akhir Al-Mutaffifin ini menceritakan kisah kaum kafir Quraisy dengan kaum mukmin. Nah, yang bisa kita kita ambil pelajaran untuk kita itu apa? Ternyata ketika kita naudzubillah, misalnya kita ngalami penghinaan dan sebagainya, selama yang kita lakukan itu berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin insya Allah kita nggak rugi gitu ya. Biar kita dihina seperti apa, kalau kita berada di jalan yang hak, maka insya Allah akan membalas. Hal suwibal kufar umakanu yaf'alun, apa yang sudah dikerjakan dunia itu nanti di akhirat pasti akan ada balasannya. Karena sekecil apapun, di surah lain ya, surah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik hal buruk maupun hal baik, sekecil apapun nanti pasti akan kelihatan, dan semua akan dibalas oleh Allah sesuai amal perbuatan. Amal kecil balas kecil, amal sedang balas sedang, amal gede balas gede. Nah itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga nggak bisa menghayalkan sekarang kira-kira saya melakukan ini Allah nanti balas apa. Itu kuasa Allah, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik. Kalaupun Allah menguji kita sedikit-sedikit, kita harus ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian yang memang mampu kita terima dengan baik. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan menghafal 5 kata.
Inna sudah pernah ya, alladzina juga sudah pernah, tapi nggak apa-apa. Kita gabung sekarang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Karena kita sering ketemu kan di Al-Quran tuh innalladzina amanu, innalladzina kafaru, innalladzina, banyak sekali. Nah, innalladzina itu artinya sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman. Amanu, imanan, itu sama-sama artinya iman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, ahlihim, ini ayatnya ila ahlihim, mereka kembali kepada keluarga mereka. Nah, ahlihim itu keluarga mereka. Kalau ahli, ahlu itu keluarga, ditambahim jadi keluarga mereka. Jadi innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kedua amanu, beriman, ahlihim, keluarga mereka, kemudian wa idza ra'auhum qalu inna haula'i itu mereka. Inna kita tarik lagi ya, kita ikutkan. Inna haula'i, sesungguhnya mereka. Hafizin, penjaga wa ma ursilu alaihim hafizin, penjaga. Kalau hafid itu satu, kalau hafizin banyak. Jadi hafizina, penjaga. 5 katanya kita ulang lagi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, ahlihim, keluarga mereka, inna haula'i, sesungguhnya mereka, hafizina, penjaga. Sekali lagi ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, ahlihim, keluarga mereka, inna haula'i, sesungguhnya mereka, hafizina, penjaga. Nah, itu 5 kata yang kita hafal di pertemuan hari ini. Semoga menambah kosakata Al-Quran kita dan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita di surah Al-Mutaffifin bagian terakhir hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.